Apa istimewanya Al-Quran ini sampai menjadi pembahasan yang sangat utama? Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat luar biasa di balik turunnya Al-Quran ini yang akan kita bagi kepada dua bagian utama. Satu, tentang keistimewaan Al-Quran yang langsung diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking istimewa dan agungnya tidak diturunkan oleh Allah Al-Quran ini kecuali bersanding dengan semua hal yang juga istimewa. Mari kita lihat. Satu, dari segi waktu. Ya. Yang kedua, dari segi pilihan Rasul. Baik. Yang ketiga, kita turunkan dari segi pilihan malaikat, sulus sama. Kita batasi dulu sampai di sini, ya. Atau kalau mau tambahkan dari segi keutamaan mukjizat yang terkait dengan pahala, ya. Jadi kalau dulu mukjizat para nabi, para rasul terkait menunjukkan kehebatan dan kebenarannya sebagai seorang rasul, buktinya mukjizat. Apa buktinya Anda rasul? Mukjizat. Apa mukjizatnya? Bagi Musa tongkat, ya, yang berubah jadi ular yang besar, bisa kemudian membelah lautan dan seterusnya. Nabi Isa punya mukjizat tersendiri, ya. Hanya apakah mukjizat itu saat bersamaan melahirkan pahala? Belum tentu. Apakah mukjizat itu saat bersamaan memberikan manfaat langsung kepada umat sampai hari kiamat? Belum tentu. Sekarang kita lihat Al-Quran. Dari segi waktu, Allah memilih waktu terbaik untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW saat diturunkan itu di bulan Ramadan. Ya, silakan Anda cek teman-teman sekalian. Dari 12 bulan, setahun 12 bulan yang kita lalui, terutama bulan Hijriyah, ketika Al-Quran diturunkan dipilih bulan yang terbaik, bulannya bulan Ramadan. Di sana banyak pahala berlimpah seperti kita rasakan saat ini. Tenang kita menunaikan ibadah, ya, menyatu kita dalam ukhuwah Islamiyah, maghfirah kita dapatkan. Begitu turun Al-Quran dipilih bulan yang sangat baik. Allahu Akbar. Baik, dari segi waktu. Kedua, Rasul yang dipilih pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Rasul biasa, tapi Rasul yang paling istimewa. Allah tidak memilih Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tidak memilih sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak memilih kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, tapi yang dipilih Rasul yang paling utama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum Nabi Muhammad bahkan terlahir ke muka bumi, semua para nabi dan rasul diminta perjanjian oleh Allah. Ditampakkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dan diambil perjanjian dengan semua rasul, diambil perjanjian dengan semua rasul untuk membaiat Nabi jikalau Nabi Muhammad kemudian terlahir di masa mereka, dan diminta untuk ikut syariat Muhammad SAW bahkan menolong dakwahnya. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-80, ya, paling kiri agak sedikit ke bawah, ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Ya, kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di muka bumi, ya, ketika diberikan kepada mereka kitab khusus, hikmah, ilmu, ya, hikmah, kebijakan, hikmah, amal-amal soleh jadi teladan untuk umatnya, sampai diambil perjanjian ketika datang nanti seorang rasul yang spesial, seorang rasul yang utama yang akan membenarkan risalah kalian dan dia membawa syariat nanti, kata Allah, kalian harus beriman kepadanya, ikut syariatnya, tolong dia dalam dakwahnya. Apakah kalian mau menyaksikan itu, komitmen dengan saya? Mereka berkata, kami berkomitmen ya Allah, kami bersaksi. Allah kemudian menyampaikan, fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikan, aku menjadi saksi bagi komitmen kalian semua. Satu-satunya nabi yang belum terlahir ke bumi, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi dibuat komitmen oleh Allah untuk menolongnya, Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memberikan isyarat kemuliaannya, diabadikan di Al-Baqarah itu ayat 129. Nabi Isa alaihissalam memberikan isyarat kemuliaannya, diabadikan di surah As-Saff ayat ke-6 itu, dan seterusnya. Tidak ditunjuk untuk diberikan firman Al-Quran ini kecuali pada Rasul yang mulia. 3, kita belum selesai.
malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian malaikat ditunjuk yang paling mulia, Jibril. Anda bayangkan, ketika Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril, naik pangkat Jibril menjadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Ya, setiap nabi, rasul di bumi punya rasul teman di langit. Rasul itu utusan Allah, malaikat diutus oleh Allah untuk bisa berinteraksi dengan nabi, meringankan tugasnya di bumi. Ya, setiap nabi punya teman malaikat sendiri. Nabi Musa temannya siapa? Malaikat maut. Ya, pada masa itu. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, ditunjuk Jibril alaihissalam, naik status langsung jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Allahu Akbar. Naik pangkat kalimatnya Ruhul Amin. Karena itu ketika malam Al-Qadar itu tiba, malaikat yang lain yang disebutkan umum malaikat, yang ini spesifik roh. Allahu Akbar. Ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim. Turun para malaikat spesial dipimpin oleh Ruhul Amin. Ya, malaikat Jibril. Ya. Ini pemimpin para malaikat, naik status. Baik, ketika diturunkan, ini menjadi mukjizat. Sebagian tadi telah saya sampaikan. Apa di antara mukjizatnya? Nggak usah tinggi-tinggi. Ya, orang baca Al-Quran, nggak ada orang bosan. Silahkan cek sampai sekarang. Nggak pernah berubah isinya, terjaga dengan sempurna. Maknanya begitu dalam, tak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya, Anda baca Al-Quran, teman-teman sekalian, 1, 2, 3, 4 baca novel bisa bosan. Al-Quran tidak. Cuma karena Quran ibadah, setan berperan. Makanya baca Al-Quran, baca novel-novel, baca majalah, 3 jam bisa bertahan. Al-Quran 3 menit bisa ngantuk. Cuma nggak pernah bosan. Ya? Dalam luar biasa, mukjizatnya indah, berisi perkara-perkara yang bahkan belum pernah ditemukan manusia baru disadari kemudian hari. Dan itu sudah terbukti pada saat ini. Tapi saya tidak ingin bicara yang itu. Saya ingin bicara semua mukjizat ini ternyata melahirkan pahala yang dahsyat untuk pembacanya. Tongkat Nabi Musa mungkin dipegang oleh Nabi Harun, belum tentu melahirkan pahala. Tapi Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, satu mukjizat yang sangat dahsyat, kita yang baca, kita mendapat pahalanya. Dan jika dibaca ini bersamaan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya berlipat lebih dari 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam diturunkan Al-Quran itu, Allah bersamaan kita beribadah, baca Al-Quran, satu huruf yang bernilai 1000 bulan. Sama kurang lebih dengan 83 tahun. Ya, Qaf. Pas baca malam itu sama dengan baca Qaf 83 tahun. Qaf, 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 Qaf. Luar biasa. Jadi ini yang paling dahsyat dari Al-Quran, ketika yang diturunkan punya nilai keistimewaan yang tadi disebutkan. Nah sekarang yang ini saya maksudkan pengertian terbaliknya. Jika Al-Quran diiringi dengan segala keistimewaan ini saat diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, jika tidak ada maknanya, jika tidak ada perannya, maka mustahil mendapatkan semua fasilitas ini, semua keistimewaan ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting dalam Al-Quran. Dari peristiwa itu, dari sejak diturunkannya itu, saking pentingnya Allah memilih tokoh-tokoh istimewa, waktu istimewa, keadaan yang istimewa tentang turunnya. Maka yang penting kita gali, apa sesungguhnya fungsi utama dari Al-Quran itu, sehingga saking istimewanya Allah menunjuk dan memilih hal-hal yang paling istimewa saat Al-Quran ini menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.